Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar anak-anak mis semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tentunya kalian juga tetap bersemangat untuk menerima setiap materi pelajaran yang akan diberikan oleh guru-guru kalian. Bertemu kembali bersama Miss Safety Jultri di sini. Kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia kita, yang mana pada 2 minggu yang lalu kita mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, sekarang kita masuk pada materi baru. Semoga kalian suka dengan materi ini. Materi selanjutnya adalah yaitu kita akan belajar tentang teks narasi atau dalam kurung cerita fantasi. Ya, jadi nanti di sini kita akan membahas beberapa mengenai cerita fantasi, ya. Tentunya cerita fantasi ini sifatnya adalah fiksi atau tidak nyata, ya. Baik, kita masuk pada bagian pertama atau bagian A, yaitu mengenai mengidentifikasi unsur teks narasi atau cerita fantasi. Nah, pada bagian pertama, pengertian teks narasi dan cerita fantasi. Nah, di sini disajikan pengertian teks narasi, yaitu bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Nah, sedangkan cerita fantasi merupakan salah satu jenis cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas berfantasi secara aktif, bisa melatih kreativitas untuk bisa berimajinasi lebih luas lagi. Nah, jadi kalau kita menulis sebuah cerita fantasi, berarti kita sudah melatih apa? Kreativitas berfantasi kita. Nah, dari dua pengertian ini bisa kita tarik kesimpulannya bahwa cerita fantasi itu merupakan salah satu bentuk dari teks narasi. Oke, itulah pengertian dari teks narasi dan cerita fantasi. Kita lanjutkan pada nomor 2. Ciri-ciri umum cerita fantasi. Nah, ciri yang pertama adalah adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah ide cerita atau tema dari cerita fantasi ini biasanya berupa irisan dunia khayalan dan dunia nyata. Nah, jadi temanya ini biasanya bisa berupa semuanya itu dunia khayalan dan bisa juga sebagian dunia khayalan, sebagian dunia nyata atau campuran, ya. Ciri yang ketiga, cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Ini mengenai latarnya, ya. Selanjutnya, ciri yang keempat, bersifat tidak nyata atau fiksi. Tadi udah kita singgung sedikit pada awal pembelajaran ini tadi. Sudah Miss bilang juga bahwa cerita fantasi itu sifatnya tidak nyata atau disebut juga dengan fiksi. Ciri yang terakhir adalah bahasa, ya. Jadi cirinya ini kita bisa lihat dari bahasa yang digunakan. Jadi bahasa yang digunakan pada cerita fantasi ini adalah bervariatif atau bervariasi, ekspresi, dan menggunakan ragam percakapan. Maksudnya, ragam percakapan yang digunakan pada cerita fantasi ini sifatnya tidak formal. Bisa juga menggunakan bahasa sehari-hari. Kita lanjutkan pada nomor 3, jenis cerita fantasi. Ya. Jenis cerita fantasi ini bisa kita bedakan berdasarkan yang pertama, kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, maka cerita fantasi dibedakan menjadi fantasi total dan fantasi sebagian. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Nah, berdasarkan latarnya, cerita fantasi ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Kita lanjut bagian B.
menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi atau disebut juga dengan cerita imajinasi juga bisa ya. Yang pertama yang kita bahas pada bagian B ini adalah unsur-unsur pembangun cerita fantasi. Yang pertama, unsur pembangunnya adalah tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, alur. Yang keenam, amanat. Kalian sudah pasti tahu kalau tema adalah ide pokok dari cerita tersebut. Sedangkan tokoh dan penokohan berbeda ya nak, antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh adalah orangnya, ya, orang yang berperan di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter yang diperankan oleh tokoh. Sementara latar itu biasanya terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Alur biasanya juga terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, atau alur campuran, disebut juga dengan alur maju mundur. Amanat adalah pesan yang disampaikan atau pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, pesan ini pun terbagi menjadi 2, bisa tersurat dan bisa tersirat. Tersurat maksudnya adalah pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut tertera atau ada tertulis di dalam cerita. Sementara tersirat berarti setelah kita membaca cerita tersebut, kita bisa menyimpulkan amanat apa yang disampaikan di dalamnya. Itu disebut dengan amanat secara tersirat. Kita lanjut, nomor 2. Menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menceritakan kembali cerita fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mendengar cerita fantasi tersebut dengan seksama. Nah, jadi langkah pertama, kalian harus membaca dulu. Jika kalian malas membaca, kalian juga bisa mendengarkan. Mungkin guru kalian membacakan ceritanya tersebut dan kalian mendengarkannya. Jadi setelah kalian melakukan langkah pertama, bisa masuk pada langkah kedua, yaitu mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan atau kronologi cerita, ya. Nah, hal-hal penting ini kalian catat ketika kalian membaca atau mendengar cerita tersebut. Jika cerita tersebut diceritakan, berarti kalian di sana mendengar. Jadi ketika kalian mendengarkan cerita tersebut, jika ada hal-hal penting, kalian harus mencatatnya. Ya, mencatatnya. Jika kalian membaca, berarti jika kalian menemukan beberapa hal-hal penting, berarti kalian bisa mencatatnya. Yang ketiga, mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri, baik lisan maupun tulisan. Nah, jadi berdasarkan hal-hal penting tersebut, kalian bisa membuat sebuah cerita fantasi dan kalian bisa menceritakannya kembali kepada teman-teman kalian. Oke, demikianlah pemaparan materi kita tentang teks narasi. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan latihannya ya. Nanti latihannya akan dibagikan pada grup atau pada aplikasi WhatsApp kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.